Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Baskoro di channel Ngaso. Gimana kabarnya teman-teman di malam hari ini? Tepatnya sekarang adalah tanggal 21 di hari Senin tahun 2025 di bulan April. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun ya. Yang nganggap rezekinya kurang lancar atau memang realitanya kurang lancar, semoga lancar, bismillah, lancar ya. Yang badannya nggak sehat, sehat. Karena salah satu cara untuk kaya itu adalah bersyukur guys. Karena hanya dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah, dan salah satu nikmat itu ya kaya. Jadi kita harus bersyukur, ngucapin terus-terusan alhamdulillah sama segala apa yang udah kita miliki, yang udah terjadi di hari ini. Begitupun juga yang sakit ya. Mungkin kita harus bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah aku sakit. Semoga dengan itu kita bisa lega untuk menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya badan kita, yang akhirnya nikmat berikutnya adalah sehat gitu. Kalau dikasih sakit aja bersyukur, apalagi dikasih sehat. Pasti bersyukur gitu. Oke lah ya. Kita akan ngebahas soal Sabdo Dadi lagi guys, karena masih ada beberapa puluh episode lagi yang bakal kita lanjutin. Ini kok hidung gue jadi gatel ini. Ditahan-tahan gak bisa. Kita bahas Sabdo Dadi lagi dari perspektif yang berbeda-beda. Dimana dari episode pertama sampai episode ke-6 kemarin kita udah ngobrolin berbagai macam soal ilmu Sabdo Dadi. Perlu dipelajari atau enggak, ilmu ini ada apa enggak, hubungannya sama multi semesta apa, kayak gitu ya. Wah, apa tuh multi semesta? Gampang, referensinya bisa dicari di internet atau secara singkat aku ambil nukilannya dan kalian bisa tonton di episode yang sebelumnya. Teman-teman, ilmu Sabdo Dadi yang digadang-gadang adalah sebuah ilmu yang bisa mewujudkan keinginan kita dalam waktu yang sekejap mata. Seperti memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari kerajaannya sendiri menuju ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Mungkin kurang lebih seperti itulah ilmu Sabdo Dadi itu. Bedanya, pemahaman yang sering dimiliki oleh masyarakat adalah kalau menggunakan analogi yang tadi, menggunakan analogi atau menggunakan contoh dari kisah Nabi Sulaiman, di mana ada orang alim yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke tempat yang lain dalam waktu sekejap, dalam kedipan mata aja, dalam satu kedipan mata aja. Sebetulnya kalau kita hubungkan dengan Sabdo Dadi sih kurang cocok ya. Karena apa? Karena singgasana Ratu Balkis itu memang udah ada dia. Udah ada. Sedangkan yang dipercaya sama masyarakat bahwa ilmu Sabdo Dadi itu adalah ilmu yang bisa mewujudkan sesuatu dari nggak ada menjadi ada. Masalahnya itu. Mungkin banyak kita jumpai orang-orang yang katanya memiliki ilmu itu. Tapi secara jelas referensi itu nggak bisa kita buktikan asal-muasalnya. Atau orangnya tuh nggak bisa kita jumpai. Kalaupun ada, itu pun susah juga kita cari. Kadang-kadang beritanya disembunyikan atau memang nggak ada. Kenyataannya tuh memang nggak ada, kayak gitu ya. Karena ilmu Sabdo Dadi itu yang punya konsep menciptakan sesuatu dari yang nggak ada menjadi ada, sebetulnya juga melanggar sebuah hukum alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu ada, mungkin yang tua
akan menyabda dirinya untuk jadi muda gitu. Untuk yang masih muda dan belum nikah, mungkin dia akan menyabda dirinya untuk memiliki istri saat ini juga. Kenyataannya kan seperti itu nggak pernah ada di dunia ini ya guys. Semuanya harus ada proses. Kendati membelah laut itu adalah ilmu yang hebat, tapi masih tetap ada prosesnya, yaitu diangkatlah tongkat dan dipukulkan ke laut oleh Nabi Musa. Akhirnya laut terbelah. Lautnya udah ada, tongkatnya pun udah ada. Misalnya Nabi Muhammad membelah bulan. Bulannya kan udah ada guys. Dan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Misalnya Nabi Ibrahim dibakar api tapi dia malah kedinginan atau api nggak menjadi panas lagi waktu mengenai badannya. Itu pun apinya juga udah ada. Kalau memang ilmu sabda tadi ada, mungkin nabi-nabi udah menggunakan sabdanya aja untuk merubah satu kaum yang jahiliyah itu menjadi kaum yang beriman. Mungkin juga Nabi Adam bisa menyabda alam semesta ini atau menyabda anaknya supaya nggak membunuh saudaranya sendiri demi memperebutkan calon pengantin. Seperti itu kan. Jadi seperti yang saya obrolin di video yang berikutnya, yang sebelumnya, ada satu kalimat yang saya ucapkan untuk coba pikir-pikir dulu deh kalau ada yang mengaku bahwa punya ilmu sabda dadi. Kenyataannya ilmu sabda dadi itu sampai sekarang masih sulit untuk kita buktikan, kita cari tahu siapa orangnya. Kalau ada, mungkin teman-teman bisa tulis di bawah, aku juga pengen tahu dan coba kita kulik lebih jauh tentang ilmu ini. Kalau memang ilmu ini ada, wah, ini menarik untuk dipelajari guys. Kenapa seperti itu? Karena kita juga harus membuka kemungkinan untuk hal-hal yang aneh itu untuk punya kemungkinan bisa diimplementasikan. Kenapa seperti itu? Karena dulu mungkin orang bakal ngerasa aneh waktu ada orang bisa ngelihat wilayah lain dari wilayah yang lain secara langsung, real time. Kenyataannya sekarang teknologi itu udah memungkinkan untuk kita mengetahui keadaan di tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan. Menggunakan handphone guys, menggunakan smartphone, kita bisa video call dengan teman kita yang ada di kutub utara misalnya, atau di kutub selatan yang lagi ekspedisi misalnya. Kita bisa mengetahuinya dengan langsung. Dulu itu mungkin dianggap orang, itu sih aneh itu, nggak mungkin lah ada teknologi kayak gitu. Tapi kan kalau kita menutup kemungkinan itu, artinya ya kita nggak perlu lagi orang menciptakan handphone gitu ya. Karena nggak ada kebutuhan dari masyarakat untuk menginginkan hal itu. Orang-orang kayaknya nggak perlu pengen tahu sesuatu yang jauh tuh dari tempat dia berada saat ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata orang tuh pengen tahu guys keadaan di tempat lain secara real time. Maka dari itu ilmuwan-ilmuwan menciptakan sebuah teknologi yang namanya smartphone dengan video call-nya. Kayak gitu ya. Jadi kita bersyukur deh. Mungkin dulu teknologi itu adalah isapan jempol belaka yang akhirnya sekarang teknologi itu ternyata dapat terwujud. Tapi ingat, sebagaimanapun terwujudnya teknologi itu juga tetap masih dalam dunia teknologi. Artinya masih tetap ada di dalam dunia perangkat digital maksud saya. Kalau kita pengen tahu daerah lain secara real time itu bisa kita lihat hanya dengan menggunakan handphone. Nggak bisa kita lihat secara langsung. Misalnya kita ngelihat ke arah kanan gitu. Di kanan itu bisa kita ngelihat Jogja padahal saya lagi ada di Tanjung Pinang.
Atau kita bisa ngelihat Swedia misalnya, waktu kita ngelihat ke arah kiri, waktu kita noleh ke arah kiri. Nggak kayak gitu. Nggak terjadi di dunia nyata yang tanpa menggunakan teknologi. Ya teknologi itu kan harus ada dua. Yang namanya pengiriman informasi itu kan harus ada transmitter dan receiver. Jadi dua hal itu harus dimiliki. Syarat itu harus dipenuhi supaya kita bisa melakukan transfer informasi jarak jauh menggunakan teknologi yang namanya sinyal, menggunakan teknologi yang namanya smartphone. Jadi menurut kalian gimana? Teknologi apa yang akan membuat kita bisa menciptakan sesuatu dari yang nggak ada menjadi ada? Mungkin ini akan sulit, dan untuk orang-orang yang gatel aja pikirannya untuk mikirin hal-hal yang seperti ini. Mungkin kalau untuk yang awam mungkin, ngapain sih mikirin yang kayak gitu-gitu gitu ya. Mending mikirin yang konkret-konkret aja lah gitu. Mikirin masa depan gitu ya. Ya mungkin video ini nggak cocok buat kalian. Sesulit kita gini, memahami keberadaan ilmu Sabdodadi itu sama sulitnya dengan kita memahami bagaimana piramida itu dibangun dengan sangat presisi dan Borobudur dibangun dengan presisi, dengan keakuratan yang hampir sempurna. Teknologi yang digunakan untuk membangun semua itu sampai sekarang masih jadi misteri, guys. Bahkan ada yang mengait-ngaitkan dengan alien. Dan sampai sekarang juga alien itu masih belum pernah ditemukan, meskipun masih ada orang yang mengakuinya, tapi kan itu adanya cuma di Amerika aja. Dan kita yang ada di Indonesia kayaknya UFO nggak pernah turun deh. Mungkin bakal ada yang bantah nih, ada kok kemarin pernah turun di Bandung, ada kok Corp Circle di daerah ini. Nggak apa-apa, kalian tulis aja di bawah. Tapi yang jelas, ketidakpercayaan kita sama UFO yang ada di Amerika sama aja dengan ketidakpercayaan mereka sama kuntilanak atau genderuwo yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi guys, kalau misalnya kita masih belum mengetahui bagaimana cara membuat piramid, memotong batu yang sedemikian besar dengan sempurna, dengan fungsi yang mungkin kita sendiri nggak paham atau ilmuwan itu nggak paham kenapa kok bangunan-bangunan itu dibikin. Takarannya sama sulitnya kayak kita mempercayai sebuah ilmu Sabdodadi, di mana ilmu ini bisa diucapkan dan apa yang udah diucapkan tadi akan terwujud. Aku mau handphone iPhone 17, itu langsung terwujud guys sekarang. Aku mau punya channel YouTube 100 dan masing-masing subscribernya per channel itu 350 juta. Langsung terwujud. Seperti itu. Yang ada malah sebuah cerita, yaitu ada orang yang punya ilmu Sabdodadi dan mengajarkannya ke seseorang yang memang ingin mempelajarinya, tapi dia dikasih larangan untuk menggunakan ilmu itu karena akan ada konsekuensi yang poinnya negatif untuk diri dia. Atau dengan kata lain, ilmu itu nggak bisa digunakan sembarangan. Akhirnya ilmu itu sama sekali nggak diimplementasikan guys, nggak pernah dipraktekin. Berarti kan ilmu itu nggak ada gitu loh. Kalau ada ya udah dipraktekin aja. Aku butuh duit nih sekarang 1 triliun. Jedes, langsung ada. Aku pengen punya mobil nih, Lambo versi terbaru lah. Jeder, ada. Kayak gitu guys. Jadi semakin lama mungkin kita akan semakin bingung untuk membahas pembahasan ini. Tenang aja, kita masih akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.